Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. Today, we from Group 3 will present the result of our discussion about the principle of learning English for children. Before starting the presentation this morning, let's read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Next, let our group members introduce themselves. Me, Widyawati, NIM IT5 as the moderator and speaker. Then there is Hilyatus Saadah, NIM 94 as the speaker. Then there is Rofiatus Saadah, NIM 110 as the speaker. And finally, there is Mailani Sekar Tanjung, NIM 119 as the speaker. Just get to the discussion. The first material will be explained by Hilya. The second material will be explained by Rofiatus. The third material will be explained by Mailani. And then last material will be explained by myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hilyatus Saadah. I will explain about how are the principles of learning English for children. Oke, bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Inggris untuk anak? Jadi cara anak belajar bahasa Inggris dan juga cara mengajarkannya sangatlah tergantung pada tingkat perkembangan mereka. Anak usia dini memberikan tanggapan pada bahasa berdasarkan apa yang dilakukan atau apa yang bisa mereka lakukan dengannya. Anak usia dini mempunyai kelebihan bahwa mereka suka menirukan dan mereka sering tidak menyadari dirinya sendiri, dan biasanya mereka siap untuk menikmati kegiatan-kegiatan yang telah disiapkan oleh guru untuk mereka. Dalam memberikan materi pembelajaran bahasa Inggris, harus kita sesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka. Ruang lingkup materi yang dapat kita berikan kepada anak usia dini diantara lain names of colors, yaitu nama-nama warna, numbers up to 10, angka 1 sampai 10, family, animals, fruits and vegetables, part of the body, I am, you are, there is, there are, I like, I don't like, dan masih banyak lagi ya. Baiklah, di bawah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan kegiatan untuk pengajaran bahasa Inggris pada anak. Di antara lain, 1. Kegiatan sebaiknya cukup sederhana bagi anak untuk dipahami. Yang kedua, tugas yang diberikan sebaiknya sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, kita sebagai guru jangan memaksakan ya. Jadi kemampuan anaknya seperti apa, bagaimana, kita juga harus tahu. Dan yang ketiga, kegiatan sebaiknya sebagian besar berbasis pada bahasa lisan. Tentu saja untuk anak usia dini, kegiatan mendengar atau listening bisa diberi porsi yang cukup besar. Dan yang terakhir adalah kegiatan menulis atau writing. Sebaiknya dihindarkan untuk anak usia dini. Terima kasih. Characteristic of children in learning English. Number 1. Learn when playing, singing, and moving the limbs. Number 2. Children have brief, serious attention and songs. Number 3. They also learn well when they are motivated to be involved exclusively in activity that work. Number 4. If a sentence of phrase is related to their own object, the child will pay more attention to the sentence or phrase. Number 5. They love stories as much as they love games. Number 6. To introduce English to them. Put the real thing together and be
accompanied by a real object or thing or picture of the word being studied. Jadi, karakteristik anak dalam belajar bahasa Inggris diantaranya yaitu yang pertama, anak cenderung senang belajar sambil bermain, bernyanyi, dan menggerakkan anggota tubuh. Yang kedua, mereka tidak tahan lama. Anak cenderung cepat bosan. Yang ketiga, mereka juga belajar dengan baik saat mereka diberi motivasi untuk terlibat secara eksklusif dalam aktivitas. Yang keempat, jika suatu kalimat atau frasa berkaitan dengan benda-benda miliknya, anak akan memberi perhatian lebih kepada kalimat tersebut. Yang kelima, anak cenderung menyukai cerita sebagaimana mereka menyukai permainan. Jadi, melalui cerita, siswa dapat dilatih untuk lebih memusatkan perhatian pada konteks secara keseluruhan daripada diajarkan kata per kata. Yang terakhir yaitu untuk memperkenalkan bahasa Inggris kepada anak. Yang pertama, dengan hal-hal yang nyata disertai dengan objek atau gambar dari kata yang sedang dipelajari, seperti kursi, meja, papan tulis, dan lain-lain. Contohnya, that is window, sambil menunjuk jendela. That is the door, sambil memegang pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nailani Skartanjung. Here I will explain about maximizing English learning in the classroom. There are several things that are factors for the success of teaching English in the classroom, namely classroom routine, number 2 classroom language, number 3 appreciation. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai memaksimalkan pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Ada beberapa hal yang menjadi faktor keberhasilan pelajaran bahasa Inggris di dalam kelas, yaitu rutinitas di kelas, yang kedua yaitu classroom language atau berbahasa di dalam kelas, yang ketiga yaitu penghargaan. Okay, number 1. About classroom routine. Class routine can be started with chants or song each lesson will begin. This can make children feel the atmosphere of the English language from the beginning of the learning times. Song at the beginning of the lesson should not be too long and can make children happy in the learning. Songs with movement are a good choice for early learning. Yang pertama yaitu rutinitas di kelas. Rutinitas di kelas dapat diawali dengan yel-yel atau lagu di setiap awal pembelajaran akan dimulai. Hal ini dapat menjadikan anak merasakan atmosfer bahasa Inggris sejak awal waktu pembelajaran. Nah, lagu yang dinyanyikan di awal pembelajaran sebaiknya tidak usah terlalu panjang dan dapat membuat anak bersemangat untuk belajar bahasa Inggris. Lagu dengan gerakan dan pilihan adalah pilihan yang tepat dan baik untuk awal belajar peserta didik. Number 2, about classroom language. The language used in class should be the language that the child understand. If children learning English, it's better if the teacher also use English when speaking in the class. You know what is said? Principle and technique of teaching English. For preschool children, the words used should be simple and assist with expression, intonation, and gesture. These children can feel the atmosphere of the English language and how English is used to communicate. Here are some examples of simple language that can be used in the class. Nah, yang kedua yaitu classroom language atau bahasa yang digunakan di dalam kelas sebaiknya adalah bahasa yang dapat dipahami oleh anak.
Jika anak belajar bahasa Inggris, maka ada baiknya guru juga menggunakan bahasa Inggris ketika berbicara di dalam kelas. Inawati menyebutkan bahwa prinsip dan teknik mengajar bahasa Inggris untuk anak usia prasekolah, kata-kata yang digunakan haruslah yang sederhana saja dan dibantu dengan ekspresi, intonasi, dan gerak tubuh atau gestur. Dengan demikian, anak pun dapat merasakan bahasa Inggris dan bagaimana bahasa Inggris digunakan untuk berkomunikasi. Nah, salah satu contohnya yaitu misalnya, sit down please, stand up, repeat after me, let's sing a song, good. Nah, seperti itu. Thank you. The next will be explained by Mbak Widya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Widya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Mailani, yaitu tentang memaksimalkan pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Nah, kan ada beberapa hal yang menjadi faktor keberhasilan pengajaran bahasa Inggris di kelas, yaitu saya akan membahasnya dengan yang pertama itu dengan apresiasi, yang kedua ada input atau model dari guru. About appreciation, reward can make children learning more excited. By giving reward, children can usually be more quickly and more motivated to learn and do what the teacher asks. The teacher's job is to make children happy to learn and to make children do what they expect in the learning process. Jadi, penghargaan dapat membuat belajar anak-anak lebih bersemangat. Dengan memberikan penghargaan, biasanya anak dapat dengan cepat lebih termotivasi untuk belajar dan melakukan apa yang diminta guru. Tugas guru adalah membuat anak senang belajar dan membuat anak dapat melakukan apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, input or model from the teacher. The teacher is the example most students hear. Thus, the teacher must be able to provide input as a model correctly. This is important because children often trust their teacher more than their parent when it comes to lesson. If the input received is correct, the language produced by student tend to be correct too. Input atau model dari guru adalah contoh yang paling banyak didengar oleh siswa. Dengan demikian, guru harus dapat memberikan input sebagai model dengan benar. Hal ini penting karena seringkali anak-anak lebih percaya kepada guru mereka dibandingkan kepada orang tua mereka dalam hal pelajaran. Jika input yang diterima benar, maka bahasa yang dihasilkan oleh siswa cenderung benar pula. Thus, the presentation of Group 3, we apologize if there are wrong word and action in conveying. I hope our knowledge today can be useful. Let's end the presentation this morning with reading Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.